Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar. Kenapa Kredit Pintar? Karena limitnya itu 20 juta, teman-teman ya. Tapi tanpa jaminan. Jadi tanpa jaminan, tanpa BPKB, tanpa sertifikat, hanya dengan KTP kita bisa memanfaatkan pinjaman maksimalnya 20 juta. Kemudian kredit pintar ini juga melindungi data kita ya. Jadi apapun yang akan kita isi di sini nanti itu dijamin keamanannya tidak akan disalahgunakan, tidak akan disebarluaskan. Karena kredit pintar ini sudah terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, kemudian untuk pelunasannya itu juga mudah ya. Nanti kita bisa transfer pakai virtual account ya, BCA, BNI, BRI, Mandiri, atau bisa juga datang ke Alfamart. Nah, teman-teman yang tertarik dengan pinjaman di Kredit Pintar ini silahkan download saja aplikasinya, ada di Play Store atau App Store ya. Yang seperti ini, Kredit Pintar seperti ini ya, dari PT Kredit Pintar Indonesia. Teman-teman silahkan install seperti biasa, biasanya makan waktu sekitar 30 detik. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah diinstal silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya itu adalah seperti ini. Ini langsung saja kita klik mulai sekarang. Nah, kemudian yang pertama teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphone yang kita masukkan adalah nomor handphone kita sendiri. Kemudian ada pulsanya ya. Kemudian juga nomor yang kita pakai sehari-hari. Kalau teman-teman mencoba memasukkan nomor baru ataupun nomor yang lain yang tidak aktif, itu kemungkinan akan gagal ya. Karena ini akan dinilai juga untuk berapa limit yang akan diberikan ya. Nah, setelah itu nanti ada SMS ke nomor yang tadi kita masukkan. Teman-teman silahkan masukkan ke sini ya. Ada 4 digit, silahkan masukkan. Setelah itu adalah muncul ketentuan seperti ini. Kini mau kita baca boleh, tetapi kalau mau kita langsung klik yang terima dan lanjutkan juga boleh ya. Silahkan. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini. Rasakan kemudahan pinjaman tunai dengan bunga rendah. Oke, nanti kita cek bunganya berapa ya. Kita langsung saja klik ajukan sekarang. Nah, di sini teman-teman akan muncul tampilan pertama adalah kita diminta untuk swap foto beserta KTP ya. Yang pertama kita foto KTP saja, kita siapkan KTP yang masih bagus ya. Jangan buram, jangan sudah lecek, jangan tulisannya mungkin sudah tidak kelihatan ataupun fotonya ya. Kemudian nanti pastikan pencahayaannya cukup. Kemudian saat foto itu tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat terpotong ya. Pastikan sesuai bingkai yang ada. Nah, untuk swap foto juga sama, pastikan cahayanya cukup. Kemudian ikutin instruksi yang ada ya. Di situ nanti ada batasannya, bagian wajah di sebelah mana, bagian KTP di sebelah mana. Silahkan ikutin petunjuk yang ada ya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk izin lokasi dan juga izin merekam gambar serta video ya. Ini nanti dipakai untuk verifikasi wajah ya. Ini kita klik izinkan saja. Nah, ini untuk verifikasi wajah biasanya makan waktu sekitar 10 detik. Teman-teman siapkan wajah terbaiknya, kemudian cahaya terang dan juga internetnya harus stabil ya. Nah, pastikan nanti wajah kita itu ada di posisi lingkaran, kemudian kita ikuti instruksi yang ada. Seperti misalkan berkedip, kemudian geleng kanan, geleng kiri, menunduk dan juga buka mulut ya. Silahkan ikutin saja. Kalau sudah siap, teman-teman langsung klik mulai. Nah, di sini teman-teman juga diminta untuk memasukkan informasi pribadi seperti pendidikan, nama gadis ibu kandung, ini yang sesuai di kartu keluarga ya, kemudian alamat email dan juga alamat tinggal saat ini ya, provinsi dan alamatnya di mana. Kemudian juga nomor handphonenya, silakan masukkan di sini ya. Meskipun tadi sudah di input di depan, kita isikan lagi di sini ya. Status tempat tinggal juga diisi ya, apakah sewa atau milik sendiri atau orang tua ya. Kemudian kalau sudah diisi semua, klik lanjut. Setelah itu adalah informasi pekerjaan. Silahkan pilih industri pekerjaannya apa. Di situ ada pilihannya. Nama perusahaannya, bekerja sejak kapan, dan juga penghasilan bulanannya berapa ya. Kemudian tanggal gajian juga sebisa mungkin diisi. Kemudian juga nomor telepon kantornya ya. Alamat kantor juga harus diisi. Silahkan diisi dan klik lanjut kalau sudah. Nah, kemudian kontak darurat ini juga wajib diisi ya. Hubungannya apa, kemudian namanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Diisi 2 kali ya kontak darurat. Nah, teman-teman, untuk kontak darurat ini sesuai aturan yang ada di OJK tidak boleh dipakai untuk menagih. Misalkan si peminjam tidak bisa dihubungi dan menunggak, itu tidak boleh menagih ke kontak darurat. Hanya boleh dipakai untuk menanyakan keberadaan si peminjam. Hanya sebatas itu ya. Oke, klik lanjut setelah itu.
Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk masukkan rekening bank. Silahkan masukkan rekening bank teman-teman ya. Tidak bisa menggunakan rekening bank orang lain. Jadi antara nama dan juga NIK yang ada di KTP dengan yang di rekening bank ini harus sama. Silahkan pilih banknya, masukkan rekening dan juga diulang, masukkan kembali nomor rekeningnya ya untuk konfirmasinya. Kemudian klik lanjut. Nah, kemudian teman-teman akan muncul notifikasi data pribadi sukses dikirim. Nah, ini kita tunggu aja ya. Kemudian setelah itu kita bisa memilih produknya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada 600.000, 1.200.000, 1.800.000, 2.600.000 ya. Ini teman-teman bisa pilih salah satu, bisa juga pilih beberapa ya. Silahkan misalkan hanya salah satu ya. Di bawah itu juga ada tujuan pinjaman, nanti kita isi ya. Oke, ini contohnya untuk tujuan pinjaman. Ada modal usaha, pendidikan, biaya sehari-hari, pembelian konsumtif dan lain-lain ya. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhannya apa ya. Tapi ada bocoran kalau misalkan pendidikan katanya lebih mudah cair begitu. Oke, setelah dipilih, misalkan ini pilih yang 600.000 ya. Di situ langsung muncul pencairannya berapa. Kemudian ada uang muka dan juga utang bulanannya berapa ya, rinciannya sudah ada. Kemudian teman-teman langsung centang yang di bawah yang saya setuju dengan perjanjian pinjaman, kemudian klik ajukan. Nah, ini adalah tampilan konfirmasi ya. Kita baca lagi dengan seksama di sini ya. Ini penting teman-teman ya. Jumlah pinjamannya berapa, tenornya berapa, jangan salah memilih. Kemudian nanti pencairannya tunainya itu yang masuk hanya 561 ya. Artinya akan ada potongan 39.000. Kemudian untuk jumlah tagihannya itu 350.703 rupiah. Dicicil 2 kali ya. Jadi nanti masih ada juga biaya layanan 27.300 ya. Teman-teman silahkan pertimbangkan kalau ini mampu, kemudian nyicilnya nanti masih nyaman, silahkan lanjutkan. Tetapi kalau merasa biayanya terlalu banyak, terlalu besar, kemudian untuk mencicilnya pun dirasa berat, ya teman-teman langsung batalkan ya. Jangan dicoba untuk diajukan ya. Oke, ini contohnya kita ajukan, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini ya. Pengajuan sedang dalam proses. Nah, ini biasanya makan waktu tidak lama ya, silahkan tunggu. Kemudian nanti akan masuk ke rekening. Oh, tapi sebelumnya nanti akan ada notifikasi seperti ini. Aplikasi Anda disetujui. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang warna hijau yang tanda tangani sekarang ya. Sebelum cair, teman-teman harus tanda tangani dulu ya. Ini kita klik ya. Nah, kemudian ini teman-teman silahkan baca, tetapi intinya yang ada di sini harusnya sudah sesuai dengan aturan yang ada di OJK ya. Jadi tidak ada kata-kata menjebak ya. Ini scroll aja ke bawah, kemudian di paling bawah langsung klik yang saya setuju dengan perjanjian pinjaman. Oke, nah teman-teman akan muncul notifikasi perjanjian ditandatangani. Kita klik selesai. Nah, kemudian di sini ada notifikasi lagi ya, pengajuan sedang dalam verifikasi. Ini tidak lama teman-teman ya. Nanti kemudian akan muncul rekening di rekening teman-teman dananya masuk ya. Sesuai tadi yang kita sebutkan ya, ada potongan 39.000. Nah, kita juga bisa cek di bagian tagihan ya. Kalau sudah muncul tagihan seperti ini, sudah pasti rekeningnya sudah terisi ya. Jadi rekening masuk itu di sini akan muncul tagihan seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan atau menyengsarakan di kehidupan selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.